Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayohal ikhwah, dinallah wa iyyakum ajmain. Saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-123. Tahrimuz zulmi, haramnya kezaliman. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, kezaliman merupakan salah satu akbah al-khisal, sebuah perangai yang buruk yang muncul dari orang-orang yang sombong, lupa akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja orang-orang yang berbuat zalim ini akibatnya juga besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa? Kezaliman sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Allah Subhanahu wa taala tidak zalim kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kezaliman haram untuk dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan kezaliman antara setiap hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan azab yang pedih bagi orang-orang yang suka melakukan apa? Kezaliman. Apa itu kezaliman? Kezaliman artinya az-zulmu secara bahasa ay wad'u syai' fi ghairi maudi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawannya apa? Adil. Kalau adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Wa aslu zulmi al-jur wal mujawazatul haddi wa ya'ti ahyanan bimakna al-mail anil qasdi. Asalnya kezaliman itu adalah al-jur, perbuatan dosa maksiat dan melampaui batas. Terkadang kezaliman juga maknanya condong atau melenceng dari sesuatu yang dimaksudkan. Kita akan bacakan dua hadis dalam masalah ini. Yang pertama hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan juga dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in nomor 24. Yang kedua ada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang pertama hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi memiliki beberapa nama. Di antara hadis qudsi ada juga yang menyebutnya dengan istilah hadis rabbani. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah hadis ilahi. Sama ya, maksudnya adalah Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala langsung secara makna. Secara makna. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah lafaz dan makna hadis qudsi itu dari Allah Subhanahu wa taala atau hadis qudsi hanya maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang
Yang saya ketahui bahwasanya hadis qudsi itu lafaznya dari Nabi SAW. Walaupun ada yang juga yang mengatakan lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita katakan kalau misalnya lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa bedanya dengan Al-Qur'an? Apa bedanya dengan Al-Qur'an? Dan kalau lafaz dan maknanya hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, maka hadis qudsi kedudukannya lebih tinggi. Karena sanadnya dari Allah kepada Nabi SAW langsung. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril langsung kepada Nabi SAW. Sanadnya ada 3, dari Allah, malaikat Jibril, Nabi SAW. Kalau hadis qudsi 2, dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau dilihat dari sanad seperti ini, maka hadis qudsi lebih tinggi. Kalau semakin sedikit yang meriwayatkan dalam silsilah sanad itu, maka hadisnya lebih tinggi, maka lebih tinggi kedudukannya. Maka tidak mungkin hadis qudsi lebih tinggi daripada apa? Al-Qur'an. Oleh karena itu yang mengatakan bahwasanya hadis qudsi itu lafaznya dari Nabi SAW, maknanya dari Allah, ini lebih dekat kepada kebenaran. Jadi itu ilat kenapa sebab makna hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafaznya dari Nabi SAW. Dari dua sisi tadi, dari segi sanad, dan yang kedua dari sisi persamaan dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu hadis qudsi juga ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Makanya para ulama memasukkan ke dalam kategori hadis-hadis qudsi, termasuk di dalamnya ada yang sahih, ada yang dhaif, dan ada yang maudhu, ada yang maudhu juga ya. Yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, sungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu, dan aku jadikan kezaliman haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, wahai hambaku, sungguhnya kalian semua sesat kecuali yang aku berikan hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum, wahai hambaku, sungguhnya kalian semuanya lapar kecuali yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku, aku akan berikan makan untuk kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum, wahai hambaku, sungguhnya kalian semua adalah telanjang kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan berikan pakaian untuk kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum, wahai hambaku, sungguhnya kalian berbuat dosa, berbuat salah di malam hari dan siang hari, dan aku mengampuni dosa seluruhnya, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, wahai hambaku, sungguhnya kalian lan tablughu durri, tidak bisa memberikan bahaya kepadaku, fatadurruni, sehingga kalian bisa membahayakanku, wa lan tablughu naf'i, dan kalian tidak akan mampu bisa memberikan manfaat untukku, fatanfa'uni, sehingga kalian bisa memberikan manfaat untukku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a, wahai hambaku, kalau seandainya manusia yang pertama dan akhir dari kalian, jin yang pertama dan sampai jin yang terakhir, semuanya berada atau seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun juga. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a,
Wahai hambaku, kalau seandainya manusia yang pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya seperti orang yang paling berbuat dosa di antara kalian, maka itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Wahai hambaku, kalau seandainya manusia yang pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, mereka semuanya berdiri di satu tanah lapang, berkumpul semuanya, berada di satu tanah lapang, masing-masing meminta hajatnya. Fasa'aluni, mereka semuanya minta kepadaku, minta masing-masing menyebutkan hajatnya masing-masing. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, maka aku akan berikan mengabulkan permintaan setiap orang yang ada di tanah tersebut satu-satu, satu persatu. Mana qasadzalika mimma indi, itu tidak akan mengurangi apa yang ada pada diriku. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali seperti tetesan air dari jarum yang dicelupkan ke dalam laut. Jarum dicelupkan ke dalam laut, kemudian diangkat, kemudian ada air yang menetes. Ketika semua manusia dan jin meminta permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan semua permintaan mereka, tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya sedikit saja. Seperti jarum dicelupkan ke dalam laut, kemudian diangkat, kemudian ada apa? Air yang menetes. Hanya sebesar itu saja. Apakah itu bisa mengurangi lautan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Seperti itulah permisalannya ya. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha. Wahai hambaku, sungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian yang aku tuliskan, kemudian aku sempurnakan. Faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah. Dan siapa saja yang mendapati selain itu, maka janganlah mencela orang lain kecuali dirinya sendiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Dari hadis yang agung ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Tadi diantaranya hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu artinya hadis yang Allah Subhanahu wa taala riwayatkan langsung kepada Nabi SAW secara makna, lafaznya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwasanya hadis qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatul Mustafid, sepertinya beliau lebih condong kepada itu ya. Hadis qudsi itu menurut beliau lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Arba'in Nawawi menyebutkan dua pendapat, dan beliau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasannya hadis qudsi lafaznya dari Nabi SAW, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama tadi dari sisi sanad. Kalau misalnya Al-Quran sanadnya dari Allah melalui malaikat Jibril, kemudian Nabi SAW. Kalau hadis qudsi dari Allah langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya dilihat dari sanad, tentu saja hadis qudsi lebih tinggi sanadnya, dan Al-Quran lebih rendah sanadnya. Tetapi Al-Quran kan mutawatir, tidak ada yang bisa membuat yang serupa seperti Al-Quran. Satu huruf pun tidak ada yang mampu bisa membuat seperti Al-Quran. Nah, hadis qudsi kita dapati di dalam kitab-kitab para ulama, ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Ini menunjukkan bahwasanya hadis qudsi itu lafaznya dari Nabi, dan Nabi itu makhluk. Makhluk sama seperti hadis-hadis yang lain. Yang kedua, kalau misalnya lafaznya
hadis qudsi itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bedanya dengan Al-Qur'an. Tetapi para ulama membuat perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Di antaranya perbedaannya adalah hadis qudsi tidak boleh dibaca dalam sholat. Kalau misalnya hadis qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, boleh dibaca dalam sholat. Kan begitu. Nggak boleh orang sholat baca Al-Fatihah kemudian setelah itu baca ya ibadi ini haramtu zulma ala nafsi. Nggak boleh. Sholatnya batal. Batal. Kenapa? Karena itu lafaz Nabi SAW. Dan Nabi SAW makhluk. Dan sholat tidak boleh dicampur dengan perkataan makhluk. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menantang manusia atau makhluk untuk membuat seperti Al-Qur'an, satu ayat saja. Satu ayat, tapi tidak ada yang mampu. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ada yang doif, ada yang memalsukannya. Ini menunjukkan Al-Qur'an dengan hadis qudsi beda. Yang ketiga, Al-Qur'an terjaga di sisi Allah sampai hari kiamat. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang mendoifkan, ada yang maudhu pula. Ya. Yang keempat, Al-Qur'an itu membacanya mendapatkan pahala per huruf. Adapun hadis qudsi diberikan pahala secara umum. Dan perbedaan yang lain diantara juga bahwasanya Al-Qur'an itu qat'iyyus subut la syakka fihi yufidu al-ilmul yakin. Bahwasanya Al-Qur'an itu sifatnya subut, qat'iyyatus subut, mutawatir, al-mufid lil ilmil yakini, memberikan faidah ilmu yang yakin, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau misalnya ada orang yang mengingkari satu huruf saja di dalam Al-Qur'an, maka para ulama sepakat bahwasanya orang itu kafir. Nggak boleh diingkari Al-Qur'an satu huruf pun juga. Berbeda dengan hadis qudsi, kalau ada orang yang mengingkari sesuatu dari hadis qudsi, maka tidak langsung dihukumi kafir. Tetapi kalau misalnya dia mengingkari dan dia mengetahui ini adalah dari Nabi SAW, bisa juga disebut terjatuh kepada kekufuran karena mendustakan Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Dari perbedaan para ulama yang disebutkan tentang perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Kemudian tentu saja pada pembahasan kali ini pokok pembahasannya adalah tentang kezaliman. Bahwasanya ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, kezaliman itu ada dua. Yang pertama, zulmul abdi li nafsihi, kezaliman seorang hamba kepada dirinya. Dan di antara kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Itu perbuatan syirik, sebagaimana perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Kata Luqman Al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Wa yalihi irtikabul ma'asi al-kabira minha was-saghira. Faman waqa'a fi ma'asillah faqad zalama nafsahu. Dan bisa jadi seseorang terjatuh kepada dosa besar ataupun dosa kecil. Seseorang yang melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, maka hakikatnya dia telah menzolimi dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan dosa, maksiat, maka otomatis dia telah menghempaskan dirinya kepada jurang api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tumsikuhunna diraral lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kita dilarang untuk melakukan perbuatan dosa, maksiat. Karena apa? Hakikatnya orang yang berbuat dosa dan maksiat telah menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan dosa dan maksiat, sehingga
Ketika dosa itu menumpuk menjadi banyak, sehingga nanti dikhawatirkan ketika yaumul hisab, dosa mereka lebih besar daripada amal ketaatan. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah." Siapa saja yang melampaui batas atau melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan dosa dan maksiat, faqad zalama nafsah, maka hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan ayat-ayat tentang masalah ini sangat banyak. Begitu juga yang kedua, ada kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lain. Dan ini juga banyak disebutkan di dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada hambanya yang lain. Di antaranya mencuri, di antaranya makan harta anak yatim. Itu semua dosa-dosa besar yang dilarang, diharamkan di dalam agama kita. Kemudian poin selanjutnya, saudaraku rahimani wa ikum ajmain, adalah kezaliman hukumnya haram, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainaha wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Furqan ayat 19, "Wa may yadhlim minkum nuzikhu azaban kabira." Siapa saja di antara kalian yang menzalimi orang lain atau menzalimi dirinya sendiri, nuzikhu azaban kabira, maka kami akan berikan dia siksa yang besar. Ini menunjukkan bahwasanya kezaliman hukumnya haram. Begitu juga dalam surat Hud ayat 2, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa kadzalika akhadha rabbuka idza akhadzal qura wa hiya zalimah. Inna akhzahu alimun syadid." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang haramnya kezaliman, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian adapun dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang haramnya kezaliman adalah yang pertama, hadis yang tadi sudah kita baca. Kemudian yang kedua ada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Akhrajahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman. Ijtanibuhu, jauhkan oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Orang-orang yang berbuat zalim di dunia, maka dia akan mendapatkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan gelap, tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Sinfani min ummati lan tanalahuma syafaati." Ada dua golongan dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Masya Allah. Ini ancaman dari Nabi SAW, menunjukkan dosa besar. Siapa saja? Yang pertama, imamun zolum, imam yang banyak melakukan kezaliman. Yang kedua, kullu ghalin marikin, setiap orang yang keluar dari agamanya. Maksudnya apa? Murtad. Ini dua golongan yang tidak mendapatkan syafaat Nabi SAW. Yang pertama adalah imam yang zalim, imam yang banyak melakukan kezaliman, pemimpin maksudnya ya. Yang kedua, orang yang keluar dari agama Islam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Yang hadis yang selanjutnya, hadis yang keempat, hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan,
innallaha la yumli lidzalim hatta idza akhadha lam yuflithu. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, sesungguhnya la yumli akan memenuhi, maksudnya memberikan azab ya, iqab bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Hatta idza akhazahu lam yuflithu, sampai tidak akan terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kezalimannya sedikit pun juga. Orang yang melakukan kezaliman tidak akan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Kezaliman-kezaliman yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan sampai merugikan orang banyak. Ingat ya, bahwasannya nanti pada hari kiamat akan ada auditnya. Ingat bahwasanya nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita takut berbuat zalim kepada manusia, apalagi mementingkan dirinya sendiri, memakan harta yang tidak hak untuk dia makan. Apakah dia rela memasukkan api neraka ke dalam perutnya? Apakah dia tega memberikan makan untuk anak dan istrinya dari bara api? Maka hendaknya dipikirkan, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Tentang kezaliman ini sungguh sangat berat nanti balasannya bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Kemudian poin yang selanjutnya, yang terakhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari yang namanya kezaliman, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman ini bagi dirinya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sungguhnya aku haramkan kezaliman ini atas diriku, dan aku menjadikannya, yaitu kezaliman, haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ayat-ayat yang berkaitan tentang masalah ini banyak dalam surat Qaf ayat 29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma ana bidzallamil lil abid, aku tidak berbuat zalim kepada hambaku. Wa maullahu yuridu zulman lil alimin, dalam surat Ali Imran ayat 108. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kezaliman. Wa maullahu yuridu zulman lil ibad, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kezaliman kepada hambanya, surat Ghafir ayat 31. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasannya kezaliman itu mustahil dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Allah Maha Adil. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang bertakwa ke dalam surga, Allah memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka, ini bukti keadilan Allah. Ini bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa zulmu mustahilun fi haqqillah. Zalim itu mustahil dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yujawi haddan wa laysa fawqahu man yuti'uhu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan melakukan perbuatan zalim sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada zat yang lain di atas Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Wa kaifa yatasarraf fi dzalik fi ghairi mulkin wal alam kulluhu fi mulkihi wa sultani. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan hal itu, yaitu kezaliman untuk hambanya di seluruh alam, dan seluruh alam seluruhnya pada penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta tersebut seluruhnya. Oleh karena itu tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat zalim. Makanya Allah mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Begitu juga yang terakhir, juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Kemudian Nabi SAW di akhir nasihatnya, Nabi katakan, ittaqi da'watal mazlum, hati-hati doa sama orang yang terzalimi, walaupun dia ahlul kitab, walaupun dia orang kafir.
Kalau kita zolimi, dia berdoa, doanya makbul. Hati-hati. Kata Nabi SAW, laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena kalau orang yang dizolimi berdoa, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya diperhatikan. Tidak boleh kita menzolimi sesuatu atau seseorang yang tidak berhak untuk kita lakukan hal itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kezaliman hukumnya haram dan akibatnya azabnya sangat berat. Yang kedua, bahwasanya dakwah atau doa orang yang terzalimi makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Begitu juga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah mengingatkan, gak boleh kita mengambil tanah orang lain tanpa hak. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man zalama qaida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin, muttafaqun alaihi. Siapa saja yang menzalimi qaida shibrin, tanah sejengkal saja, mengambil tanah orang sejengkal, shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin, nanti pada hari kiamat nanti dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Ini menunjukkan bumi juga ada 7 lapis. Begitu juga kalau kita misalnya memiliki dosa atau kezaliman kepada orang lain, maka hendaknya kita minta dihalalkan. Karena nanti pada hari kiamat kita tidak bisa membayar kezaliman kita dengan harta, tetapi membayar dengan amal, ya. Ini nasallallahu salamata wal afiyah. Maka minta dihalalkan kalau kita pernah melakukan kezaliman kepada saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita semua ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.